Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adisya Yunda Nurkusuma dengan NIM 23030151135. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pemrograman GraphDFS. Sebelumnya, mohon maaf untuk watermark dari aplikasi perekam layar jika mengganggu penglihatan pada tampilan ini. Untuk library-nya, kita menggunakan include IOStream untuk input atau output, include map untuk menyimpan graph, include vector untuk menyimpan daftar tetangga, include stack untuk implementasi DFS, include algorithm untuk fungsi find. Lalu kita juga menggunakan UC namespace std untuk menghindari penulisan std yang berulang kali. Map in vector in adj itu sebagai struktur data graph yang dipresentasikan menggunakan map dengan kunci integer atau nomor simpul dan nilai berupa vektor in daftar tetangga. Lalu ada fungsi tambah sisi menggunakan void tambah sisi dalam kurung in u, in v untuk menambahkan sisi antara simpul u dan juga v. Karena graph tidak berarah, sisi ditambahkan di kedua arah. Lalu ada fungsi hapus sisi menggunakan void hapus sisi dalam kurung in u, in v untuk menghapus sisi antara simpul u dan v. Menggunakan find untuk mencari posisi simpul dalam vektor. Jika ditemukan i tanda seru sama dengan adju n dalam kurung, hapus simpul tersebut dengan errors. Lalu proses dilakukan untuk kedua arah karena graph tidak berarah. Selanjutnya ada fungsi cetak graph dengan menggunakan void cetak graph dalam kurung untuk mencetak representasi graph, mengiterasi setiap pasangan dalam map IDJ, untuk setiap simpul, cetak nomor simpul dan daftar tetangganya. Lalu juga ada fungsi operasi DFS dengan menggunakan void operasi DFS dalam kurung in v, map in, bool n dan dikunjungi. Fungsinya untuk implementasi iteratif DFS menggunakan stack, mulai dari simpul v, tanda sebagai dikunjungi dan cetak. Untuk setiap tetangga yang belum dikunjungi, masukkan ke dalam stack. Proses berlanjut sampai stack kosong. Lalu ada fungsi DFS menggunakan void DFS dalam kurung in awal. Fungsi wrapper untuk memulai DFS dan membuat map dikunjungi untuk melacak simpul yang sudah dikunjungi. Lalu yang terakhir ada fungsi main untuk menampilkan menu interaktif dan menangani input pengguna, menggunakan loop while true untuk terus-menerus menampilkan menu sampai pengguna memilih untuk keluar. Switch statement untuk menangani pilihan pengguna, diantaranya case 1 tambah sisi, case 2 hapus sisi, case 3 cetak graph, case 4 lakukan DFS, case 5 keluar program. Untuk setiap pilihan, program meminta input yang diperlukan dan memanggil fungsi yang sesuai. Berdasarkan tampilan akhir program menampilkan menu graph DFS dengan beberapa opsi. Yang pertama ada tambah sisi, yang kedua hapus sisi, yang ketiga cetak graph, yang keempat lakukan DFS, dan yang kelima keluar. Kita coba untuk menambahkan sisi. Masukkan pilihan 1, masukkan simpul awal dan simpul akhir dari sisi U dan V, yaitu 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, dan 7 ke 1. Maka hasil DFS yang ditampilkan sebagai urutan traversal adalah 1, 7, 5, 3. Menunjukkan bahwa algoritma DFS dimulai dari simpul 1, kemudian mengunjungi simpul 7, 5, dan 3 secara berurutan. DFS mengeksplorasi graf secara mendalam sebelum mundur yang terlihat dari urutan traversalnya. Program ini memungkinkan pengguna untuk membangun graf, menambah atau menghapus sisi, mencetak struktur graf, dan melakukan traversal DFS pada graf yang telah dibuat. Sekian dari penjelasan pemrograman DFS, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.